akan melanjutkan pelajaran kita dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah meneladani pelayanan Kristus. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pada suatu hari, ada seorang pendeta muda yang sedang melayani di sebuah desa. Pada suatu malam, pendeta ini karena sangat capek, dia mau beristirahat. Tapi datanglah si Otong yang berusia 10 tahun, memanggil Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong saya. Di rumah saya ada yang sakit. Tolong Pak didoakan. Sebenarnya Pak Pendeta sudah sangat lelah. Tapi karena rengekan si Otong ini, akhirnya dia berangkat juga. Sesampainya di rumah Otong, Pak Pendeta bertanya, mana yang sakit? Lalu si Otong menunjukkan seekor kerbau yang ada di pojok rumahnya. Melihat itu, si pendeta menggerutu dalam hatinya. Hah? Saya hanya disuruh doain kerbau. Maka berdoalah si pendeta dengan setengah kesal. Tuhan, kami doakan kerbau ini. Kalau dia mau sembuh, sembuhlah. Kalau dia mau mati, matilah. Amin. Lalu si Otong sangat berterima kasih kepada Pak Pendeta. Berkat doanya, beberapa hari kemudian kerbaunya sembuh. Dan sebagai ucapan terima kasih, si Otong membawa bingkisan kepada Pak Pendeta. Ternyata sampai di rumah Pak Pendeta sakit. Lalu si Otong bertanya, Pak, bolehkah saya mendoakan untuk kesembuhan Bapak? Oh, tentu saja nak, kata Pak Pendeta. Lalu si Otong berdoa dengan suara yang keras dan nyaring. Tuhan, aku berdoa untuk pendetaku. Kalau dia mau sembuh, sembuhlah. Kalau dia mau mati, matilah. Amin. Saudara, humor ini adalah sebuah contoh pelayanan yang tidak serius dari seorang hamba Tuhan. Terlepas dari hasil doanya, si kerbau sembuh. Nah sebenarnya, teladan pelayanan yang paling benar adalah meneladani Kristus. Karena dia sudah melayani kita terlebih dahulu. Dia memilih kita menjadi saksinya yang melayani di ladang Tuhan. Pelayanan itu adalah sebuah panggilan Allah kepada tiap orang percaya tanpa kecuali untuk menjadi saksi baginya dalam setiap aspek kehidupan. Dan dari teks kita di atas, Petrus ingin mengajarkan kepada jemaat mula-mula untuk meneladani seperti pelayanan Kristus. Di dalam mereka menghadapi godaan, cobaan, tantangan, serangan, baik dari pemerintah Roma, Kaisar Roma maupun orang-orang kafir. Dan dalam konteks itu, mereka diajar bukan hanya meneladani hidup Kristus, tapi mereka juga diajar meneladani pelayanan Kristus.
Dan itu adalah yang terbaik. Nah, apa saja prinsip-prinsip pelayanan dari Kristus yang akan kita teladani? Pertama, saudara, menguasai diri dan jadilah tenang. Konteks ayat ini, Rasul Petrus menasihati kepada sebagian jemaat mula-mula untuk menguasai diri dan menjadi tenang. Penguasaan diri dan ketenangan itu adalah tidak menjadi marah dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetap tenang supaya bisa berdoa di tengah-tengah aniaya, tekanan menghadapi pemerintah Roma, Kaisar Roma, dan orang-orang kafir. Contoh, keteladanan Yesus. Bagaimana dia menguasai diri menghadapi serangan si iblis. Yesus tidak tergoda dengan cobaan si iblis. Baik cobaan fisik, mental maupun rohani. Yesus menggunakan firman Tuhan dengan tenang. Menaklukkan iblis. Dan bagaimana juga dia menghadapi alam semesta waktu topan badai. Yesus dengan tenang menghardik badai. Dan juga bagaimana dia menghadapi ahli-ahli Taurat yang berusaha ingin menjatuhkan Yesus, mencobai dia, membuat Yesus marah supaya Yesus melakukan dosa. Tapi Yesus dengan tenang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Bahkan dia mendidik dan mengajar mereka untuk kembali kepada kebenaran. Dalam kesibukan bekerja, melayani, dan dalam menghadapi godaan, cobaan, dan serangan dari si jahat, Yesus tetap memiliki waktu doa secara disiplin. Ingat ketika di Taman Getsemani, Yesus meminta murid-muridnya untuk beristirahat, tapi dia menggunakan waktu itu untuk berdoa. Inilah saudara yang membuat Rasul Petrus menasehati jemaat mula-mula. Justru ketika mereka menghadapi fakta di depan mata, di mana mereka menghadapi godaan, serangan, cobaan, baik dari pemerintah Roma, Kaisar Roma maupun orang-orang Roma, dari orang-orang kafir. Jemaat mula-mula seharusnya lebih lagi memiliki waktu berdoa, menguasai diri dan berjaga-jaga. Saudara, nasihat inilah sangat relevan dan bermanfaat bagi kita pada zaman ini. Supaya kita dapat menguasai diri dan menjadi tenang dalam segala keadaan. Kenapa? Karena kita pun menghadapi berbagai tantangan, godaan, cobaan. Walaupun mungkin tidak seberat jemaat mula-mula, tapi tiap orang memiliki tantangan dan godaan dan cobaan. Dan iblis tidak pernah tinggal diam untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Orang-orang yang tidak dapat menguasai diri dan tidak tenang, mereka akan jatuh kepada tindakan-tindakan yang ceroboh, yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Bahkan mereka juga bisa jatuh ke dalam godaan si jahat, melawan Tuhan dan tidak mustahil menolak Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak menguasai diri dan tidak menjadi tenang adalah orang-orang yang berbahaya. Ada sebuah kesaksian dari seorang pendeta yang sehubungan dengan peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Saat itu Pak Pendeta ditelepon oleh seorang jemaatnya yang mengatakan bahwa lokasi rumahnya akan dibakar. Dan massa sudah mengepung rumah dari jemaat dari Pak Pendeta ini. Lalu Pak Pendeta berkata, "Jangan takut, aku akan datang menolongmu." Lalu dia dengan menggunakan mobilnya menuju tempat tinggal jemaatnya. Di dalam perjalanan, ternyata dia menyadari
Jalanan yang dilalui begitu sepi. Tiba-tiba pendeta ini merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Apalagi ketika dia mau memasuki lokasi tempat tinggal jemaatnya. Dan melihat banyak sekali massa yang sudah berkumpul. Tubuhnya mulai gemetar. Dan saat itulah si pendeta berdoa dan ingat perkataan dari Tuhan Yesus. Jangan takut dan jangan gentar. Aku akan menyertaimu. Janji Tuhan inilah saudara yang menguatkan dan memberikan ketenangan kepada Pak Pendeta. Di tengah ketakutannya, janji Tuhan dipegangnya dengan teguh. Dan dengan bersandar kepada janji Tuhan, pendeta ini berani memasuki lokasi tempat tinggal jemaatnya. Dan sungguh ajaib, waktu mobil Pak Pendeta memasuki lokasi tersebut, seolah-olah massa tidak melihat mobilnya. Massa tidak menyentuh atau mengganggu sama sekali. Mobil jalan begitu saja. Saudara, kalau bukan malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri yang menyertai dan menolong, yang membuat atau menutup mata massa yang siap untuk membakar, membunuh dan melakukan apa saja. Siapa lagi yang sanggup untuk menolong dan menyertai dalam keadaan seperti itu? Akhirnya pendeta ini berhasil membawa keluar jemaat dan seluruh keluarganya dari lokasi tersebut. Dengan berdoa, pendeta ini diberikan ketenangan sehingga dapat menguasai diri menghadapi massa. Sebab ia yakin Tuhan menyertai, menolong dan mendampingi dia. Mungkin saat ini saudara menghadapi berbagai tantangan yang membuat saudara tidak tenang. Kenapa saudara tidak tenang? Karena saudara tidak berdoa. Kenapa ada orang-orang tertentu bisa tenang? Karena mereka memiliki iman dan bersandar kepada Tuhan dan yakin apapun keputusan dari Tuhan itu yang terbaik. Itulah yang membuat mereka tetap bisa berdoa. Izinkan saya bertanya, bagaimana kehidupan saudara, kehidupan doa saudara selama ini? Apakah saudara memiliki waktu doa secara teratur? Atau saudara terlalu sibuk menghadapi masalah atau pergumulan yang saudara hadapi? Ingat, jadilah tenang dalam segala keadaan. Beri waktu untuk berdoa dan beri ruang untuk Tuhan memberikan keputusannya yang terbaik dalam kehidupan saudara. Amin. Poin yang kedua, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, istilah menutup banyak dosa pada ayat ke-8 artinya bukan membiarkan orang berdosa. Tapi artinya tidak memperhitungkan lagi kesalahan orang lain dan tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Karena kita mengasihi orang itu dan mengampuni dan melupakan kesalahan orang itu. Sama seperti Kristus yang telah mengampuni kita dan tidak memperhitungkan kesalahan kita setelah kita mengalami pengampunan. Dan ayat ini sejajar dengan 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 yang mengatakan kasih menutupi segala sesuatu. Jadi kasih yang sejati adalah kasih seperti Kristus yang agape. Kasih agape adalah kasih yang mengampuni, kasih yang melupakan kesalahan orang dan tidak mengungkit-ungkit lagi. Orang yang memiliki kasih adalah orang yang sanggup mengampuni. Karena ia telah terlebih dahulu dikasihi dengan kasih Allah
yang tidak seharusnya dia terima. Sehingga dia tahu apa arti diampuni. Contohnya, Rasul Petrus. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu dia menyesal. Lalu dia tidak mau lagi melayani Tuhan. Dia putus asa. Dia mau kembali lagi menjadi nelayan. Tapi kasih Kristus kepada Petrus yang mengasihi dengan sungguh-sungguh. Itulah yang membuat Petrus kembali ke jalan Tuhan dan melayani lagi. Konteksnya saudara, Yohanes 21. Waktu di pantai, Yesus mencari dan memanggil Petrus. Ketika mereka sudah selesai menangkap ikan, Yesus tiba di pantai dan menyediakan makanan bagi mereka. Dan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Kalau ya, gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku. Jadi saudara, Yesus mengasihi Petrus dengan sungguh-sungguh, melupakan segala kesalahannya dan memulihkan dia kembali. Sehingga Petrus tidak punya rasa salah dan dia bangkit lagi untuk melayani Tuhan. Kasih dan pelayanan Yesus, itulah yang membuat Petrus bangkit lagi, melayani lagi, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dia mau mati bagi Tuhan. Jadi saudara, pengampunan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh melupakan kesalahan dari Petrus. Inilah yang membuat Petrus sungguh-sungguh dipulihkan 100%. Yesus tidak mengorek-ngorek lagi. Yesus tidak mengingat-ingat lagi, tapi melupakan kesalahan Petrus secara seluruhnya. Juga saudara, kalau saudara mengampuni, jangan lagi memperhitungkan. Jangan lagi ngomong, itu tuh, yang itu tuh, 2 tahun lalu tuh pernah tipu gue. Iya tuh, itu yang sana tuh si Jono. 3 tahun lalu dia pernah utang sama gue, belum bayar sampai hari ini. Ketika kita meneladani kasih Kristus, kita akan dimampukan untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang yang telah menyakiti kita. Dasarnya, kasih atau ketika kita mau meneladani kasih Kristus yang sudah mengampuni kita, kita akan dimampukan untuk mengampuni. Tidak mudah saudara, tapi saudara akan dimampukan. Kasih Kristuslah yang mendorong kita, yang menguatkan kita, yang memotivasi kita untuk mengampuni. Kasih Kristus yang mengampuni membuat kita mengampuni. Kasih Kristus yang mengasihi membuat kita mengasihi orang lain. Kasih Kristus yang melupakan kesalahan kita membuat kita melupakan kesalahan orang lain. Pada suatu hari, Pak Panurata sedang asik menonton siaran langsung sepak bola di televisi. Lalu dia minta kepada si Iem pembantunya untuk membuatkan secangkir kopi susu. Lalu si Iem bergegas ke dapur membuatkan kopi susu buat tuannya. Tak lama kemudian terdengar suara ribut. Suara apa tuh Iem? Kata Pak Panurata. Maaf Tuan, saya terpleset. Cangkirnya jatuh dan pecah. Enak aja minta maaf. Tidak bisa. Kamu harus bertanggung jawab atas kecerobohanmu. Baik Tuan. Kalau Tuhan tidak memaafkan saya akan mengganti cangkir yang pecah ini. Nah, itu baru tindakan orang dewasa.
Tapi Tuhan, saya nggak punya uang. Karena itu saya minta gaji saya yang Tuhan belum bayar bulan lalu dan bulan ini. Aduh Yem, maaf ya Yem, aku lupa membayarkan gajimu. Begini saja Yem, kita saling memaafkan ya. Cangkir yang pecah itu adalah gajimu bulan lalu dan bulan ini. Mendengar itu si Iem marah dan berkata, dasar lu Panurata pelit. Saudara, maafnya si Iem berbeda dengan maafnya Pak Panurata. Si Iem meminta maaf dari hatinya, tapi dia tidak dimaafkan dan dia rela mengganti kesalahannya. Tapi si Panurata menawarkan saling mengampuni, saling mengasihi. Tapi dia mempunyai motivasi keserakahan, mempunyai motivasi penipuan. Jadi kalau saudara mengampuni, saudara harus mengampuni dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara yang melakukan salah dan tidak mau meminta maaf, dan tidak ada kerendahan hati untuk minta maaf, saudara harus minta kepada Tuhan untuk mendapatkan kerendahan hati. Supaya saudara dapat minta maaf. Jangan gengsi saudara, jangan malu untuk minta maaf. Belajar untuk meminta maaf. Apakah selama ini saudara masih menyimpan kepahitan, kebencian, marah karena orang berbuat jahat kepada saudara dan saudara tidak bisa mengampuni? Kalau saudara belum bisa mengampuni, minta kekuatan dari Tuhan. Minta kasih Tuhan dicurahkan di hati saudara, sehingga saudara dapat meneladani Kristus yang mengampuni dengan tulus. Dan di pihak lain, kalau saudara yang bersalah dan berkeras hati, mintalah kerendahan hati dari Tuhan. Supaya saudara dapat meminta maaf kepada orang yang membuat atau yang saudara rugikan, atau saudara melakukan kejahatan kepada orang tersebut. Poin yang ketiga, melayani sesuai dengan karunia Allah. Saudara, konteks dari ayat ini adalah tiap orang Kristen itu memperoleh karunia dari Tuhan secara unik. Jadi tiap orang karunianya berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan kita dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita tahu karunia yang ada pada kita itu benar atau tidak benar? Dan bagaimana kita tahu kita sudah melayani dengan karunia yang benar yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Jawabannya, ketika kita melayani, orang-orang diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Dan kita yang melayani, kita akan semakin ingin lebih maju lagi. Kita akan semakin lebih efektif lagi. Kita akan semakin lebih produktif lagi, lebih bergairah. Bukannya lebih jenuh, lebih malas, lebih bosan, atau lebih tidak mau melayani lagi. Jadi, langkah pertama untuk mengenali karunia yang ada pada diri saudara adalah saudara harus mengetahui apa karunia yang saudara miliki dan saudara harus mencoba dengan melayani Tuhan. Dan pelayanan yang saudara lakukan itu saudara harus minta kekuatan dari Tuhan
bukan mengandalkan diri sendiri, supaya Tuhan dimuliakan. Jadi, tujuan melayani bukan kita yang dibesarkan, bukan kita yang dimuliakan. Hari ini saudara, ada sebagian orang Kristen yang melayani dengan motivasi yang salah. Ada yang ingin menjadi terkenal, ada yang ingin dipuji, ada yang ingin dihormati, atau ada juga karena iseng-iseng, kebanyakan waktu. Saya tidak tahu. Tapi berarti tujuannya bukan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bukan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Karena dia melayani kita terlebih dahulu dan memberikan hidupnya bagi kita. Alkitab mengatakan dalam Matius 20 ayat yang ke-28, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah sebabnya kita harus mengikuti teladannya. Dan Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada kita. Hal itu bukan menjadi persoalan, saudara. Tapi supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebab itu, jangan berdiam diri. Tapi gunakanlah talenta yang Tuhan telah percayakan kepada saudara dengan baik dan dengan benar, sesuai dengan karunia yang dititipkan kepada saudara. Jadi, jangan berdiam diri, jangan malas, jangan berpangku tangan. Karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Dan suatu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Jadi saudara, motivasi yang benar dalam melayani adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hanya itu. Jika saudara melayani, tapi saudara melayani tidak untuk memuliakan Tuhan, motivasi saudara berbeda, berarti saudara sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Tujuan melayani, Tuhan dipermuliakan. Motivasinya, kita meladani Kristus yang sudah melayani kita. Dan kita melayani demi kemuliaan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan ditinggikan. Ada seorang anak muda yang bernama Anto. Setiap kali diajak sama pendetanya melayani, dia selalu tolak. Teman-temannya juga ngajak si Anto. Enggak pernah si Anto mau untuk melayani. Suatu hari, tiba-tiba di kamarnya muncul malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Anto. Si Anto kaget. Lalu terjadilah percakapan dengan Tuhan. Tuhan berkata, "Hai anakku, maukah engkau melayaniku di umurmu sekarang ini?" Lalu si Anto menjawab, "Jangan dulu Tuhan, aku masih kecil. Aku belum bisa melayani Tuhan, nanti saja kalau aku sudah dewasa." Lalu Tuhan berkata, "Baiklah, aku akan datang lagi saat engkau dewasa." Waktu berlalu, si Anto berubah menjadi seorang pemuda. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Anto dan bertanya, "Hai anakku, maukah engkau melayaniku di masa mudamu?" Si Anto menjawab, "Tuhan, tunggu dulu, saya masih mau kuliah.
Lalu saya masih mau kerja, dan saya juga masih mau menikmati kesenangan seperti anak-anak muda lainnya Tuhan. Nanti aja kalau udah tua, saya melayani Tuhan. Dan waktu berlalu, Anto menjadi orang tua. Tapi sayang, dia sakit-sakitan. Dia berada di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernafasan dan alat-alat lain yang menunjang hidupnya. Dan Tuhan menampakkan diri dan berkata, "Anakku, masih ingatkah engkau akan janjimu kepadaku?" Dengan terengah-engah, Anto menjawab, "Masih Tuhan, tetapi sekarang saya sudah tua dan sakit-sakitan." Tuhan berkata, "Waktu engkau kecil, engkau belum mau melayaniku. Saat engkau dewasa, engkau masih mau bersenang-senang. Dan sekarang, aku mendatangimu kembali dan bertanya, kapan engkau mau melayaniku?" Lalu Anto menjawab, "Maafkan aku Tuhan, maafkan aku. Aku sudah mengabaikan panggilan-Mu. Ampuni aku Tuhan." Tak lama kemudian, Anto meninggal. Tiba-tiba Anto terbangun. Ternyata dia hanya mimpi, saudara. Lalu dia langsung bertobat dan pergi ke rumah pendetanya dan berkata, "Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan sekarang juga. Saya gak mau nunggu kalau nanti saya sudah tua, karena saya udah gak mampu lagi." Dan sejak itu, Anto menjadi pelayan yang baik dan setia. Bahkan dia mempersembahkan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Inti dari cerita ini, Anto selalu menolak pelayanan. Dan Tuhan terus-menerus menampakkan diri kepadanya. Berarti mimpinya itu adalah sebuah peringatan bagi Anto. Dan akhirnya dia bertobat dari sikapnya yang selalu menolak pelayanan. Bagaimana dengan saudara? Saya tidak tahu. Bagi saudara yang sudah melayani, tetaplah lebih setia, lebih sungguh, lebih baik dan lebih benar. Evaluasi diri saudara. Apakah motivasi saudara, apakah tujuan saudara melayani selama ini untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang? Dan bagi saudara yang belum melayani, jangan berpangku tangan. Jangan tunggu sampai mau mati baru mau bertekad melayani. Mari saudara, selagi ada kesempatan, kita meneladani pelayanan Kristus dengan menguasai diri dan menjadi tenang, mengasihi sesama, dan melayani Tuhan dengan karunia yang ada pada diri kita. Saudara mau? Amin. Kami ingin melayani Tuhan selagi nafas kami ada. Kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami ingin hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga melalui hidup kami yang sementara di dunia ini, ada jiwa dibawa kepada Tuhan. Kami menjadi kesaksian. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ampuni kami Tuhan kalau ada di antara kami yang masih menunda-nunda untuk melayani. Tapi biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pada siang hari ini berbicara kepada setiap hati jemaat yang masih menunda untuk melayani. Karena hidup adalah kesempatan dan kami ingin menggunakan kesempatan
untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah setiap kami menjadi alat-Mu yang berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin.